于浩，你是我们3人的希，只有你变强大。贝贝，再见。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana kabar kalian di akhir pekan ini? Semoga masih diberi kesehatan ya. Buat kalian yang nunggu jadi Nasti dan Renegade Immortal, sabar ya, karena Mimin masih terus ngejar episode kemarin yang ketinggalan. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita sang penerus Tangsan, yaitu Youhao dan Wang Dong dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 47. Yang mana pada Solen 2 episode 47 ini menceritakan munculnya tubuh Yelegase untuk menjadi roh pelindung ketika Youhao, serta perpisahan Bebe dan Tangnya yang mana Tangnya memutuskan untuk pergi dari Akademi Shrek. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat penyambutan yang sangat meriah atas kembalinya monster Shrek. Bahkan di sini Guru Zhou pun sudah menggunakan penyamaran wajah tuanya kembali. Terlihat semua murid, guru, dan para tetua Akademi Shrek pun menyambut Youhao CS ini dengan hangat. Dan terlihat pula tetua tertinggi Akademi Shrek yaitu Master Muen juga menyambut kepulangan para murid yang berhasil menjadi juara ini. Melihat beliau, Youhao dan Wang Dong terkejut karena Tuan Muen ini selalu mereka lihat di depan asrama Akademi murid baru. Di sini Tuan Muen pun memperkenalkan namanya dan memberitahu bahwa beliau adalah pemimpin tertinggi di Akademi Shrek ini. Wang Dong pun bertanya kenapa beliau selalu terlihat tinggal di depan asrama murid baru. Dan Tuan Muen memberitahu jika di tempat itu sangatlah ramai dan beliau bisa merasakan vitalitas di tempat itu yang membuat tulang-tulang tua beliau serasa bisa hidup untuk beberapa tahun lagi. Youhao pun mengakui jika Tuan Muen menyembunyikan identitasnya dengan sangat baik hingga Youhao berpikir bahwa beliau adalah pembantu Akademi. Kemudian di sini Tuan Muen pun memberitahu jika Akademi Shrek akan memberikan mereka semua gelar kehormatan karena berhasil menjuarai turnamen kompetisi Master Roh. Dan mulai sekarang mereka bertujuh akan dipanggil 7 monster Shrek abadi. Xiao Xiao pun tak menyangka jika mereka akan mendapatkan gelar tersebut untuk selamanya. Sementara terlihat Dai Huapin tampak tak senang saat murid lain berkata bahwa Youhao bisa mendapatkan gelar itu untuk selamanya. Dan di sini Tuan Muen berkata bahwa Akademi sangat bangga pada mereka dan menganggap mereka bertujuh adalah pahlawan Akademi. Wang Dong pun juga sangat senang karena mereka bisa mendapatkan gelar itu seumur hidup. Karena selain mereka, gelar itu hanya bisa disandang oleh 7 monster Shrek generasi pertama, yaitu Tangsan CS. Dan Tuan Muen berharap gelar ini bisa membekas di hati mereka dan membuat mereka semakin bersinar seumur hidup. Dan kini benua Douluo mempunyai penjaga generasi baru setelah Tangsan. Sementara Tangya yang melihat itu dari kejauhan terlihat ikut senang namun sedih dan langsung pergi. Mama, Di sini Youhao pun bertanya bagaimana dengan Ma Xiaotao, Dayoheng, dan Ling Laochen. Dan Tuan Muen meminta Youhao tak khawatir karena Akademi mempunyai rencana yang lebih baik untuk mereka. Karena Dayoheng kembali ke Kaisaran Jinglu untuk membantu ayahnya, begitu juga dengan Ling Laochen. Sementara Ma Xiaotao mungkin akan memikul masa depan Akademi. Kemudian Tuan Muen pun meminta Youhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao untuk ikut bersama beliau. Dan kemudian beliau mengajak mereka bertiga ke Pavilion Dewa Laut yang adalah tempat pertemuan para petinggi Akademi, juga harta karun Akademi Shrek yang sesungguhnya. Youhao pun tak menyangka jika Pavilion Dewa Laut ternyata tertanam di sebuah pohon besar. Sementara Bingbing dan Tianmeng merasakan cahaya yang aneh, yang mana cahaya ini sangat ajaib karena sepertinya kekayaan vitalitas langit dan bumi bisa membersihkan jiwa. Tuan Muen pun memberitahu jika Pavilion Dewa Laut ini terukir di sebuah pohon emas yang sangat langka ini. Dan kemudian beliau mengajak mereka bertiga masuk ke dalam gerbang yang sangat besar, yang mana setelah masuk mereka melihat alam yang sangat indah.
Tuan Mu'in juga memberitahu jika pohon emas ini mempunyai cahaya dan nafas spiritual kehidupan, yang mana itu bisa dikatakan sebagai fondasi dari Akademi Shrek. Kemudian beliau memisahkan mereka bertiga ke dalam masing-masing gerbang besar untuk berlatih di dasar tanah pohon emas ini. Setelah masuk ke dasar tanah pohon emas ini, Yoho merasakan pusing dan merasakan kekuatan mentalnya ditekan. Sementara Tuan Mu'in terus memberitahu jika setiap Master Roh yang ingin mencapai prestasi lebih tinggi harus mencari jalannya sendiri dengan lebih akurat. Dan di sini Tuan Mu'in ini ingin mereka bertiga menemukan jalan mereka sendiri. Kemudian Tuan Mu'in bertanya kepada Yoho apa itu kekuatan mental. Dan Yoho menjawab jika yang dimaksud kekuatan mental adalah kekuatan pikiran. Tuan Mu'in pun membenarkan hal itu dan kunci untuk melatih pikiran adalah dengan tekanan. Dan cahaya pohon ini akan memunculkan efek yang berbeda bagi setiap Master Roh. Karena pohon emas ini mengikuti karakteristik setiap Master Roh. Yang mana pohon emas ini akan memberikan kekuatan pada mental Yoho. Dan meskipun Tuan Mu'in tahu Yoho mempunyai banyak rahasia, namun Tuan Mu'in tak akan menanyakannya. Dan beliau hanya ingin menasihati Yoho agar menggabungkan semua rahasia yang dia miliki ke dalam proses kultivasi Yoho ini. Dan mungkin itu akan membuat lebih banyak pencerahan untuk Yoho. Dengan cepat pun, Xiao Xiao, Wang Dong, dan Yoho pun langsung berkultivasi di dalam dasar pohon emas ini. Terlihat proses kultivasi mereka memakan waktu sampai berhari-hari. Kemudian di sini Yelekase memberitahu Yoho bahwa pisau penelan roh milik Yoho sudah dia murnikan dan kekuatan hidupnya sudah pulih ke paling murni. Dan pisau ini bisa Yoho ganti namanya menjadi pisau penjaga kehidupan. Karena sekarang pisau ini bisa membuat sesuatu yang mati menjadi seperti hidup kembali. Dan Yoho bisa menyatukan pisau ini dengan tubuhnya lewat kesempatan yang bagus ini dengan menempelkan di dahi Yoho. Setelah pisau itu menempel pada dahi Yoho, terlihat sebuah portal yang terbuka di lautan spiritual Yoho. Di sini Tianmeng terlihat panik dengan apa yang dilakukan Yelekase ini. Namun dia meminta Tianmeng tak khawatir karena dia sedang membuka lautan spiritual kedua untuk Yoho. Dan terlihat di sini bola-bola hijau yang dikeluarkan oleh Yelekase ini di dalam lautan spiritual pertama Yoho. Yang mana di sini Bing Bing merasakan bahwa benda itu memiliki kekuatan vitalitas yang sangat kuat. Kemudian Yelekase pun menarik semua bola-bola itu dan mulai membuka lautan spiritual kedua untuk Yoho. Yang mana terlihat karena kekuatan alam dari Yelekase ini membuat lautan spiritual pertama Yoho ini mulai ditumbuhi beberapa tumbuhan. Bahkan terlihat sisik-sisik Tianmeng yang sudah lama padam kini mulai bersinar kembali. Tak hanya itu saja, karena segel pertama yang Tianmeng pasang untuk Yoho kini sudah terbuka sepenuhnya. Di sini Yelekase memberitahu bahwa mulai sekarang dirinya tak akan berebut wilayah dengan Bing Bing dan Tianmeng lagi. Dan Yelekase ini mengajak mereka berdua ikut ke lautan spiritual kedua Yoho untuk melihat-lihat. Dan dengan cepat pun mereka berdua ini ikut masuk ke dalam portal yang baru dibuka Yelekase ini. Tak lama kemudian mereka langsung memasuki lautan spiritual kedua Yoho yang dibuka Yelekase tadi. Dan Yelekase perlahan mulai menampakkan tubuh aslinya karena dengan adanya tubuh emas kehidupan sebagai inang ditambah dengan kekuatan kehidupan pohon emas yang saling melengkapi, akhirnya dia bisa mendapatkan bentuk wujud manusianya lagi. Yelekase pun meminta Yoho tak panik dan meminta Yoho masuk ke dalam lautan spiritual kedua ini. Yang mana dengan cepat pun Yoho langsung tersedot ke dalam tempat itu. Yoho pun tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, bahkan terkejut melihat bentuk asli Yelekase ini. Di sini Yelekase pun memberitahu bahwa inilah fungsi dari emas kehidupan. Dan emas kehidupan ini adalah kekuatan kehidupan yang sangat besar setelah dikandung selama ribuan tahun dan menjadi harta pusaka tertinggi langit dan bumi yang sangat kental. Kemudian Yelekase juga memberitahu bahwa barusan dirinya membuka mata kehidupan untuk Yoho. Dan karena Yelekase juga berada di dalamnya, maka Yelekase bisa menjadi roh pelindung ketiga bagi Yoho. Dan Yelekase meminta agar Yoho menganggap ini sebagai balas jasa Yelekase kepada Yoho. Di sini Yoho hanya bisa berterima kasih karena semua ini sudah di luar pengetahuan Yoho. Dan Yelekase berpesan jika Yelekase bisa menjadi lebih besar dan kuat hanya dengan cara Yoho menjadi lebih besar dan kuat juga.
Dan Yu Hao ini sekarang menjadi harapan ketiga roh pelindung Yu Hao ini. Dan Yelekase meminta Yu Hao melanjutkan proses penggabungan dengan memanfaatkan kultivasi di bawah pohon emas ini dan pahami baik-baik proses masa depan Yu Hao. Sementara Bei Bei sedang membaca surat dari Tangnya yang dititipkan kepada Jiang Nan. Yang mana terlihat Bei Bei ini langsung mengejar karena surat itu berisi rasa bangga Tangnya karena teman-temannya sudah menempuh jalan mereka sendiri dan mendapatkan gelar 7 Monster Strike. Dan di sini Tangnya juga berniat untuk pergi dan menemukan jalannya sendiri. Dan suatu saat Tangnya berjanji akan kembali untuk kembali bersama-sama membangun sekte Tang kembali. Terlihat kesedihan pada diri Bei Bei ini melihat wanita yang dia cintai harus pergi dari akademi dan meninggalkan dirinya. Bei Bei，再见。 Sementara di Kekaisaran Ryu, terlihat Hong Chen bersaudara ini sudah kembali dan menemui kakeknya yang bernama Jing Hong Chen yang juga dekan Akademi Ryu. Di sini terlihat Xiao Hong Chen merasa bersalah atas kegagalan mereka. 爷爷，我好想你啊！ Dan terlihat tetua Akademi Ryu tertunduk meminta maaf karena di periode ini Kekaisaran Ryu masih menduduki peringkat kedua. Di sini Jing Hong Chen pun meminta mereka tak perlu menyalahkan diri mereka sendiri karena kalah dan menang dalam pertandingan adalah hal yang biasa. Dan beliau meminta agar semua orang tak terjebak dalam keuntungan dan kerugian semata. Apalagi Akademi Shirek adalah penguasa yang sudah berdiri di benua ini selama ribuan tahun, namun persaingan ini sudah mengalami penurunan. Dan suatu hari nanti, Jing Hong Chen yakin bahwa Akademi Shirek akan mampu dikalahkan oleh Akademi Kekaisaran Ryu. Di sini tetua Akademi Ryu memberitahu bahwa dalam perjalanan kompetisi kali ini menghasilkan hasil yang tak terduga. Karena ternyata mereka mendapatkan binatang roh berusia 100.000 tahun yang didapatkan dari pelelangan. Sementara itu, setelah berkultivasi selama 34 hari, Xiao Xiao pun sudah keluar dari gerbang itu. Dan Tuan Mu'en pun bertanya pencerahan apa yang dia dapatkan. Di sini Xiao Xiao pun menjawab bahwa dirinya sudah mendapatkan arah kultivasinya yaitu sebagai tipe pendukung. Karena tungku penekan roh 3 kehidupan bisa dikendalikan menjadi pertahanan dan bisa menyerang. Sementara seruling foniknya ini bisa menjadi kontrol dan sistem bantu. Dan dengan penggabungan keduanya, Xiao Xiao memiliki kepercayaan diri untuk menjadi master roh tipe pendukung yang bisa bertarung. Mendengar itu Tuan Mu'en terkejut karena belum ada master roh seperti itu dalam sejarah benua dahulu ini. Kemudian saat Yu Hao dan Wang Dong keluar, beliau pun bertanya bagaimana dengan mereka berdua. Dan Wang Dong memberitahu jika kupu-kupu cahaya dan palu hautianya adalah roh pelindung tipe penyerang yang kuat. Dan di masa depan, selain berkultivasi meningkatkan kekuatan roh lebih tinggi, Wang Dong akan berlatih cara mengeluarkan teknik roh untuk meningkatkan kekuatan serangan. Sementara Yu Hao ini ingin menggunakan mata spiritual dari tipe pengendali mental dan roh pelindung dari Kalajengking Gyok Es yang bertipe penyerang kuat akan dia tempa agar bisa bersatu dengan dirinya. Dan itu semua akan dia lakukan demi sekte Tang. Di sini Tuan Mu'en sangat lega karena mereka sudah menemukan jalan mereka sendiri. Dan beliau kemudian meminta mereka bertiga mendekat karena beliau ingin memberikan hadiah kepada mereka. Di sini Yu Hao pun diberi tulang lengan kiri Kalajengking Gyok Es. Sementara Xiao Xiao diberi tulang roh lengan kanan 10.000 tahun yang berasal dari tanaman langka. Dan tulang roh ini cocok digabungkan dengan seruling 9 fonik milik Xiao Xiao. Sementara untuk Wang Dong, dia mendapatkan tulang roh lengan kanan cahaya penghancur iblis yang Tuan Mu'en dapatkan saat beliau masih muda. Dan kebetulan tulang roh ini cocok dengan roh pelindung kupu-kupu cahaya milik Wang Dong. Dan kemudian beliau meminta agar mereka bertiga segera menyerap tulang roh tersebut. Yu Hao, 获得的光之魄，另一块与消消你的九凤。多谢母。 Saat mereka bertiga sedang fokus menyerap tulang roh tersebut, terlihat di sini langit kota Shrek bergemuruh dengan datangnya awan hitam yang pekat. Dan terdengar suara yang meminta Tuan Xuanzi untuk keluar. Dan pada Solen 2 episode 48, terlihat Jing Hong Chen datang ke Akademi Shrek untuk mencari Tuan Xuan. Dan akan terjadi pertarungan antar kedua titel dahulu ini. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 47 ini. Ternyata Yu Hao ini begitu sangat beruntung ya, karena dengan mudahnya mendapatkan dan dapat mengakses roh pelindung ketiganya.
Dan seperti apa pertarungan yang akan terjadi antar titel Dovulu tadi, kita tunggu saja di Solen 2 episode 48. Akhir kata, tetap semangat di akhir pekan ini, serta tetap jaga kesehatan kalian, dan see you next episode.